Sisa dia awalnya di sini. Yang di Kelurahan Wajo ke sini. Dari Wajo ke sini. Jadi kalau dari ke Lanto ini kita tahun berapa ya? Selain saja tahun 60. Ya. Itu sudah di sini. Belum? Oh, masih di Wajo. Iya. Kira-kira 68. 68. Jadi naskahnya dibawa dari Wajo ke sini. Bapak itu apa, Bu? Kerjanya dulu sering baca ini. Beliau tokoh agama. Iya. Satunya tokoh adat. Tokoh adat. Iya. Bapak siapa namanya? Kalau desa. Kalau desa ini. Kalau desanya Bapak selalu dia lakukan dia. Dulu di masjid atau pesantren? Enggak, langsung kita lihat di rumah ini. Nah, ya. Dulu masih rumahnya kita di Wajo. Di Wajo. Di Wajo. Kira-kira dari orang-orang tua yang kemarin. Oh, dari Wajo. Iya. Kita kan dulu tinggal di Wajo. Dari rumah Wajo dulu sudah ada memang. Kelurahan Wajo. Ini aslinya dari siapa itu? Kakek atau buyut? Ini kayak dari nenek kita. Nenek. Ini yang menulis nenek sendiri atau? Ini saya kurang tahu juga. Oh. Dari Ini sejak kecil udah tahu ada. sudah ada ya. Ini ada ini. Kita tidak tahu dari mana. Yang penting bapak saya selalu dia Selalu buka baca. toh. Selalu dia buka dia. Bapak baca. Iya, atau- tapi dari pertama sudah memang bisa begini. Sudah ini ya kondisinya. Iya. Dari dulu disimpan di peti ini. Iya. Artinya itu banyak saya lihat itu apakah tulisannya kene puluh gula antara lain itu atau memang tulisannya itu Kebadian Muhammad Aidrus Kaimuddin itu saya tidak tahu persis itu. Tapi karena begini ada beberapa buku yang masih agak utuh artinya tapi anunya judul buku itu sudah kita tidak lihat lagi. Begitu. Kalau yang kami kumpulkan itu untuk halamannya itu yang surat berantakan itu baru 2.500 lebih. 2.500 halaman lebih umpamanya berarti kan 1.000 lembar lebih. Itu baru kira-kira apakah bisa spor 2 ataukah sudah lewat spor 2 itu. Nah, itu tinggal di dia itu jadi masih berantakan itu. Walaupun itu dalam satu karakter tulisan itu bentuk bahasa bentuk tulisan Arab itu kita sudah pilih-pilih sebagian itu. Ini adalah benteng Keraton Buton yang panjangnya sekitar 2.740 km dengan luas area sekitar 2,2 hektar dan setiap di seluruh sisi benteng terdapat meriam-meriam yang jumlahnya ada 2 dan 3
sebagai tempat pertahanan masyarakat Buton pada masa lalu, baik itu datang kekuatan dari wilayah barat maupun dari wilayah timur. Dari wilayah barat itu adalah kekuatan Goa dan dari wilayah timur itu adalah kekuatan Ternate. Di setiap terdapat 12 pintu gerbang dan ada 12 pintu gerbang yang menjadi tempat penjagaan masyarakat pada masa lalu. Kita hanya mendengarkan koleksi Mulku. Ini adalah anak dari Pak Mulku Zahari. Assalamualaikum. Ini Sultan keberapa Pak? Terakhir. Kamal ini peninggalan dari Sultan Buton yang ke-38, Sultan terakhir, Sultan Muhammad Fahri Kaimuddin, yang dinobatkan tahun 1938, wafat tahun 1960. Berakhirlah sudah kesultanan. Dan kita di Buton sini Pak, perlu juga dimaklumi bahwa setiap sultan itu memiliki istana tersendiri. Karena sistem pemerintahannya sudah mengenal demokrasi. Artinya bukan lagi dari bapak diturunkan kepada anak, tetapi sudah melalui proses pemilihan. Pemilihan. Yang menentukan dalam adat disebut sioli buana. Semacam DPR mungkin itu sekarang Pak ya, yang mengangkat menggantikan jabatan tadi. Tentu rakyat pilih orang terbaik di antara keturunan raja-raja. Tidak berarti semua bangsawan itu bisa dicalonkan sebagai sultan. Tergantung dari Dewan Sioli Buana yang tadi. Bila mana memenuhi syarat, utamanya akhlaknya, orang yang baik-baik, yang jadi panutan, contoh teladan bagi orang banyak, mungkin bisa diajukan sebagai sultan. Sehingga masa jabatannya juga Pak tidak menentu. Bahkan ada yang 1 minggu Pak ya, yang 3 bulan itu karena faktor usia sudah tua. Tapi ada yang dihukum mati. Kalau boleh tahu Pak, ini biasanya di museum ada juga koleksi naskah. Ada saya kebetulan di Perpustakaan Nasional. Iya. Nah ini naskah tidak disimpan di sini ya? Kalau kita berbicara naskah, mungkin tidak di istana, tapi di rumah sekretaris pribadi. Kebetulan juga kita punya sampai ke bapak saya sebagai asisten pribadi dari Sultan terakhir. Belum dari kakek turun-temurun menulis. Ya syukurnya seperti arsip kita itu Pak, sejak tahun 1980-an sudah diarsipkan di Arsip Negara di Andre oleh Ibu Dr. Yulianti Laksmiparani bersama Pak Budion atau ada teman satu salah satu baik. Di samping itu juga mikrofilmnya tersimpan di Leiden. Hanya hasilnya kurang memuaskan Pak. Sudah hampir-hampir kita terbaca. Memang. Tahun 95 atau 96 kalau saya tidak salah, diarsipkan lagi di Perpustakaan Nasional. Tetapi itu hanya sekitar 60-an Pak, 60 judul. Tidak semua. Sedangkan di Arsip Nasional itu lebih 300 Pak. Sampai hari ini kita masih bisa jaga keselamatannya. Tapi koleksi fisik naskahnya sendiri masih bagus atau? Sudah diragukan Pak, ada sebagian itu sudah tidak bisa lagi dibuka, melekat pengaruh. Apalagi tempatnya Pak sangat memprihatinkan. Di dalam peti besi. Ya sudah kemampuan saya mau berbuat apa. Maunya kalau ada anggaran kan ada spesial yang namanya naskah untuk keselamatannya dari lemarinya Pak, pengaturan suhu apa segala pakai lampu Pak ya. Tapi kita mau berbuat apa? Tidak ada kemampuan. Arsip yang tertua itu tahun 1600-an ya, 1640-an. Jadi saya ditugaskan, diamanahkan oleh orang tua menjaga naskah. Kemudian di istana ini amanah dari almarhum Pak memandu, melayani bapak-bapak.